Kalau yang di kawan-kawan kita ini kan egonya, kamu bikin gerakan jangan gitu, nggak seperti itu. Tapi bagi mereka, ya ini cara saya. Sekarang bukan masalah miskin dan kaya, masalahnya dengan penghasilan mereka yang begitu itu sudah cukup nyaman atau enggak, itu aja logikanya. Hanya orang dua yang pegang ini aja yang dilumpuhkan, tetaplah. Karena Bung Karno itu bukan hanya milik merah, Bung Karno ini milik bangsa, bos. Kasus hukum, aku ngomong lebih parah ini kondisinya. Bebas kok. Bebas apanya? Semua bersuara nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa, tapi hina. Ya itu kan lebih parah. Menghina ini kan sangat Apa? nggak objektif, sangat subjektif gitu loh. Lebih parah sekarang ini. Bahkan aku nggak tahu ya, ini pengalamanku pribadi kemarin ya, contoh di Facebook ya. Aku bikin status itu, betul itu. Aku padahal bikin status nyebut Habib Rizik diblok. Status apa mas? Status mendukung. Aku jangan bikin Habib Rizik untuk Indonesia lebih baik ya, diblok ya. Masa? Tapi dalam rangka apa kan waktu itu bikin status itu? Ya iseng aja. nggak ada apa-apa. Aku cuman waktu itu kan ngobrol di warung sama teman-teman di warung kopi gitu. Aku cuma iseng, cobalah, ayo bikin status. Saya bikin Habib Rizik untuk Indonesia lebih baik, langsung diblok sama Facebook. Nggak bisa muncul statusku. Oh tapi Facebooknya nggak diblok? Enggak, tapi status itu nggak bisa muncul. Aku bikin HRS sama ya, HRS untuk Indonesia lebih baik, nggak ada masalah. Oh bisa muncul? Iya bisa muncul. Artinya apa? Zaman sekarang ini yang katanya sudah sangat demokratis, bebas, negara bisa intervensi ke situ. Hebat, hebat negara ini. Pemerintah ini hebat, sudah bisa intervensi Facebook. Iya. Aku coba nggak ngalami, nggak tahu aku kaget ya. Aktivitasmu hari ini kontraktoran, ya. Terus nggak apa-apa ya? Perumahan, gedung itu. Oh, itu kamu dapat sendiri kan? Dapat sendiri. Oh gitu ya? Ya nyari-nyari dari teman. Loh, berarti perumahan kamu yang arsiteki semua? Ya, mulai desain awal. Oh. Itu. Berarti siapa? Kamu dapat di perumahan bangun ini ya? Semua desain kamu, nyari kamu, segala macam kamu. Ya artinya ada owner kan, ada orang punya duit, pengen bangun perumahan di lahan sekian, luasnya ya. Ya udah kita desainkan bentuk rumahnya, tipenya segala macam. Seperti itu. Aku baru ngerti, aku tahu gitu dulu udah awakmu masih Ojo. mahal kan? Enggak. Kamu mahal kan? Ya, mas kapan bayar lah. Mas. Loh, kanca-kancamu? Oh siap. Enggak lah. Oh, enggak. Iya. Bagian promosi. Iya, ini Standar. Tapi memang itu ada standarisasi. Kamu nggak bisa lebih tinggi ya, karena ada sesuasinya ya. Sebetulnya enggak, bisa aja lebih tinggi. Kalau rumah itu kan pertama tergantung desain sama bahan. Pakai keramik biasa sama yang keramik yang granit dan beda. Gitu, pasti tergantung. Nah, Dok, ini kan saya tak wali di depan lah. Takok masalah sing ini, apa menurutmu penembakan yang dilakukan kemarin terhadap 6 anggota FPI itu dalam kacamatamu itu aparat sudah benar atau ada situasi berbahaya terhadap sipil karena negara begitu gampangnya membunuh? Jadi saya nggak ingin masuk ke masalah
penanganannya ya, karena itu masih debatable ya. Kubu A mengatakan bahwa tidak ada tembak menembak, kubu B mengatakan bahwa ada semacam perlawanan sehingga terjadi tembak menembak. Sebetulnya kalau menurutku sampai seperti apa sih? Saya yakin militer itu punya tupoksinya. Polisi. Ya, polisi, aparat itu punya tupoksi bahwa orang ini harus dibunuh. Ini itu. Kalau misalkan, katakanlah, itu kan bisa ditembak kakinya dulu ini. Nggak harus langsung ke dada. Iya toh? Kan itu bisa juga. Apalagi kemarin saya nggak ya, yang ditunjukkan katakanlah itu benar ada 2 cm. Ya toh? Logikanya hanya orang 2 yang pegang ini aja yang dilumpuhkan. Yang lain kan bisa dilemahkan, tidak harus dibunuh gitu loh. Kan begitu. Kemudian jumlah daripada orang yang nembak ini saya yakin pasti lebih banyak daripada 6 orang ini. Ya kan? Keyakinannya apa? Pengakuannya pihak satu itu kan hanya 1 mobil. Pengakuan pihak yang iya. Tapi kalau dilihat 1 mobil apa dulu gitu loh. Yang kedua kan itu kan senjata apa istilah kan kayak dua senjata api kan mana samurai. Nah, yang pegang samurai atau pegang arit misalkan itu kan ditembak kaki gitu aja selesai. Gitu loh. Saya juga bukan orang militer, jadi saya tidak tahu bagaimana di lapangan. Cuman saya tidak mau terlibat di dalamnya. Artinya menurutku apakah harus itu dimatikan gitu? Iya. Memang itu sangat miris kalau memang ternyata apa namanya kelompok satunya itu atau FPI itu ditembak tanpa perlawanan. Itu sangat menakutkan karena kalau memang itu terjadi ya sebaiknya diusut tuntas pihak kepolisian itu. Ya ini kalau jangan Pak Harto ada Petrus, ini Petrusnya nyata. Terangan mas. Nah, ini kan ya khawatir juga. Ya. Kita sebagai masyarakat sipil, masyarakat awam juga ngeri juga kalau ini terjadi loh ya. Aku secara pribadi FPI itu ngeri memang. Yang FPI kampanye kan segala macam cara-caranya menakutkan. Tapi kemudian kalau memang terjadi hal itu, negara dengan mudah menembak pembunuh, wah itu lebih ngeri juga. Iya. Lebih ngeri lagi. Karena negara itu semua disediakan oleh kita menyediakan uang untuk beli pistolnya, peralatannya segala macam, tapi dengan mudah nembak. Oh jadi menurutmu seperti itu ya? Nah, gerakan mahasiswa di zaman kita ini kan seakan-akan sangat solid, kompak, terarah begitu ya. Dengan kemarin itu kita lihat teman-teman mahasiswa ini, kawan-kawan mahasiswa kalau aksi kesannya kok kayak senang-senang gitu loh. Apa yang membuat perbedaan apa sih menurutmu ini kok sangat jauh? Apa karena memang musuhnya nggak ada, musuh bersama nggak ada atau? Ya iklimnya beda kan. Iklimnya beda. Zaman dulu sama sekarang ini beda. Kalau dulu itu mahasiswa punya satu musuh bersama, Orde Baru. Kalau sekarang kan enggak. Jadi sekarang ini saya lebih pada kesulitan mencari musuh bersama. Nah, bicara kapitalisme misalnya, tetap sama menyengsarakan. Mahasiswa sekarang ini kalau boleh diomong lebih realistis, benar-benar realistis ya dibandingkan dulu. Dulu itu aku ngomong kebanyakan mahasiswa masih terbelenggu oleh idealismenya, artinya keinginan itu menjadi sebuah tujuan. Tapi kalau sekarang ini lebih pragmatis lah, lebih realistis. Benar ya? Diakui atau tidak, mahasiswa sekarang ini sudah terkotak, terkubu, karena dia sudah bingung dari apa, isu yang mau diangkat itu apa sekarang. Nggak ada musuh bersama nih. Mau sekarang misalkan rezim yang ada, rezim Jokowi,
ya bisa jadi nanti mahasiswa akan berhadapan dengan masyarakat yang pro Jokowi. Nah ini apakah nggak menjadi dosa sejarahmu karena kamu tidak membimbing mereka? Loh, kalau dia mau dosa ya dosa, tapi sebenarnya bukan dosa karena memang kita belum tuntas. Ngomong reformasi nggak tuntas, agenda reformasi ini belum tuntas selesai. Jadi pada saat itu saya ngomong sebetulnya bukan reformasi, tapi hanya menjatuhkan atau menurunkan figur Soeharto. Tidak tuntas sampai ke yang lain-lain. Sistemnya masih kok pakai sistem orde baru sekarang ini. Kan itu. Nah terus kenapa nggak kamu tetap bergerak di garis masa itu, membimbing, mengarahkan? Realistis ya. Jawaban realistis yang pertama, kondisi dulu sama sekarang sudah beda. Artinya secara pribadi saya sudah punya keluarga yang harus saya hidupi. Mungkin itu juga jadi pikiran dalam melangkah. Kalau mau full digerakkan lagi itu juga apa ya, agak susah juga. Kalau secara ekonomi saya secara pribadi belum mapan, agak susah. Yang kedua, anak-anak sekarang ini kan juga punya semacam komunitas kelompok ego tersendiri. Artinya ini generasi saya, oh gitu, bukan generasi Anda, kan gitu. Jadi generasi sekarang ini ingin menjadi sebuah patron tersendiri ya. Kalau kemarin ada angkatan 66, ada angkatan 98, nah dia ingin sepertinya ini ingin iya angkatan apa milenialis atau apa itu. Itu yang sulit ketemu. Sementara kita kebanyakan kalau yang di kawan-kawan kita ini kan egonya kamu bikin gerakan jangan gitu, enggak seperti itu. Tapi bagi mereka ya ini cara saya. Tapi sebenarnya secara isu kudunya tetap ada ya yang bisa menyatukan. Harusnya ada. Faktanya juga dari kalangan kita ini. Maksud itu aktivis 90-an? Iya, 90-an yang berkuasa juga melakukan hal yang sama. Oh. Kan gitu. Banyak kan kawan-kawan yang berkuasa tapi ya tidak merealisasikan apa yang jadi keinginan di awal, sama ikut semua. Karena apa? Sistemnya tidak dirubah. Gitu loh. Oke. Mimpimu untuk Indonesia ke depan ini piye, Bu? Mimpi saya ini ya pada tataran milik lah ya. Iya, itu mimpi saya Bhinneka Tunggal Ika harus tetap ada. Bhinneka Tunggal Ika harus tetap ada. Ya kita harus menjaga kebersamaan ini, keberagaman ini harus dijaga. Jangan yang aneka ragam ini kemudian disatukan menjadi satu keinginan. Jangan. Karena negara ini dibangun atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pak Karno dengan asal kaumnya itu kan tujuannya supaya dirangkul semua. Oke. Nggak bisa kita lepas itu. Nah, ini semua teman kawan-kawan yang masuknya dari Partai Merah ini, Partai Banteng ini memang sama. Bicaranya Bung Karno, Oh iya, Bung Karno. Loh, aku dulu meskipun menurut teman-teman saya ini keluar dari PDI pindah-pindah partai, saya tetap Bung Karno. Tetap lah, karena Bung Karno itu bukan hanya milik Merah. Bung Karno ini milik bangsa, Bos. Oh, kalau yang sekarang hanya milik Merah. Kebanyakan orang-orang yang beranggapan ini hanya milik Merah, milik saya. Kalau presiden sekarang ini hanya miliknya Merah, bukan milik bangsa. Iya, kebanyakan gitu anggapannya kan. Itu yang menyebabkan kita tetap ada perbedaan. Dan itu harusnya ya apa ya, individu presiden sendiri dari segala gerak-geriknya ini harus mencerminkan bahwa dia ini milik bangsa. Itu loh. Mimpi lain kan apa? Mimpimu kok sih? Mimpi lain umum lah. Ya Indonesia makmur lah. Iya. Tapi kalau Indonesia Bhinneka Tunggal Ika terjaga belum tentu makmur. Kalau Indonesia makmur, Bhinneka masih terjaga. Enggak juga. Kenapa kalau Bhinneka Tunggal Ika terjaga bisa makmur? Paling tidak kalau ada tetangga lapar kita saling tolong. Kan gitu. Menyadari keanekaragaman itu lebih susah daripada
memahami Pancasila. Karena nilainya sudah kemanusiaan ya. Iya. Oke kawan viewers, terima kasih telah menyaksikan cerita dari Bung Indra. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saksikan terus video kami selanjutnya. Salam damai Nusantara. Ciao.